Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cahya Ari Nugroho SEMM selaku penguji, Bapak Insinyur Fisika Prasetyo Putra SH STMT selaku coach, dan juga Bapak Helihai Raja Ihsan AMDIM SH MSI selaku mentor pada kegiatan hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Oriza Sativa dari kelas A94 yang pada hari ini akan memaparkan laporan pelaksanaan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penyebaran Informasi Terkait Dokumen Persyaratan Produk Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dalam bentuk pamflet digital pada kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang. Isu terpilih yang saya bawakan adalah ketidaksiapan penjamin WNI dalam mempersiapkan dokumen persyaratan permohonan produk layanan izin tinggal dan status keimigrasian sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas pelayanan warga negara asing pada kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang dengan attachment gambar di samping sebagai bukti bahwa sering terjadinya penundaan pada proses permohonan diakibatkan oleh penjamin WNI yang belum melengkapi dokumen persyaratan. Kemudian gagasan kreatif yang diberikan yaitu penyediaan sarana informasi terkait dokumen persyaratan permohonan produk layanan izin tinggal dalam bentuk pamflet digital yang dapat diakses melalui QR code. Kemudian pada kegiatan pertama yaitu perencanaan, konsep, dan pengumpulan data yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22 Mei 2026 dengan tahapan pertama yaitu konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait ruang lingkup dan kebutuhan data yang akan diolah. Kemudian tahap kedua yaitu pengumpulan data terkait berdasarkan undang-undang, peraturan menteri, dan juga SOP di Satuan Kerja. Kemudian tahapan ketiga yaitu dari data yang telah dikumpulkan di tahap 2 diklasifikasikan dan ditata sesuai dengan jenis produk pelayanan. Kemudian tahap keempat yaitu konfirmasi dan validasi data oleh pemimpin, dan tahap 5 yaitu pelaporan kepada coach terkait progres. Untuk kegiatan kedua yaitu perancangan dan penyusunan pamflet digital pada tanggal 25 sampai 29 Mei 2026 di tahap 1 dan 2 yaitu konsultasi dan koordinasi serta penentuan tema dan konsep yang akan digunakan pada tampilan pamflet. Di tahap ketiga yaitu penyusunan layout tampilan pamflet sesuai dengan konsep. Di tahap keempat yaitu penginputan data yang telah diklasifikasikan ke dalam layout. Di tahap kelima, uji coba mengunggah pamflet yang masih berbentuk PDF ke dalam laman simple booklet. Jadi, sebelumnya pamflet digital dibuat di Canva yang nanti akan di-download dalam bentuk PDF dan diunggah ke laman simple booklet, dan juga berikut merupakan contoh tampilan dari pamflet digital yang nantinya akan diakses oleh penjamin WNI dan juga WNA. Kemudian pada kegiatan 3 yaitu koordinasi dan sosialisasi dengan seksi Tikim pada tanggal 1 sampai dengan 5 Juni 2026. Di tahap pertama yaitu memaparkan hasil akhir pamflet digital kepada pimpinan untuk menerima umpan balik yang dibutuhkan. Di tahap kedua yaitu koordinasi dengan seksi Tikim dan mengenai sosialisasi pamflet digital melalui media sosial kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang. Kemudian di tahap ketiga yaitu kolaborasi lagi dengan seksi Tikim mengenai pengunggahan pamflet digital di sosial media kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang sebagai bentuk pelaksanaan sosialisasi. Kemudian pada tahapan keempat yaitu evaluasi kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 12 Juni, di mana tahap pertama dilaksanakan dengan identifikasi masalah melalui kritik dan saran dari pimpinan terkait pamflet yang telah terpublikasi. Di tahap kedua, menelaah timbal balik masyarakat melalui kuesioner survei penilaian dengan media Google Form. Jadi saya telah menyiapkan Google Form sebagai survei penilaian kepuasan masyarakat yang telah mengakses pamflet digital. Mereka juga dapat memberikan kritik dan saran melalui Google Form tersebut. Dan di tahap ketiga yaitu perbaikan isi pamflet digital berdasarkan timbal balik yang telah didapatkan dari pimpinan dan juga masyarakat. Pada kegiatan kelima, penyusunan laporan aktualisasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 Juni 2026. Yang pertama dengan ada koordinasi dengan mentor terkait teknis penyusunan. Kemudian yang kedua, menyusun laporan aktualisasi secara sistematis berdasarkan panduan penyusunan laporan yang telah disediakan oleh BPSDM Kemendagri. Kemudian selanjutnya matrik rekapitulasi perencanaan habituasi NND PNS berakhlak di mana tidak ada perubahan dalam rencana awal dan juga pada saat realisasi dengan jumlah aktualisasi per MP yaitu 90 secara keseluruhan. Pada capaian penyelesaian isu, aspek yang
dinilai. Di sini saya sertakan 4, yaitu ketersediaan informasi persyaratan dokumen, di mana sebelumnya belum ada yang tersusun secara terstruktur dan sesuai dengan peraturan dan juga kebijakan instansi. Kemudian sesudah implementasi, sudah tersedia pamflet digital yang dapat diakses oleh penjamin WNI sehingga dapat digunakan sebagai panduan sebelum mereka melakukan permohonan di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang. Kemudian kedua, konsistensi informasi antar platform, di mana sebelumnya juga belum tersinkronisasi antara laman resmi kementerian, sehingga penjamin menerima informasi yang berbeda-beda dan tidak jelas keterbaruannya. Dan setelah implementasi, informasi pada pamflet digital telah diverifikasi dan divalidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yang up to date, sehingga lebih konsisten dan dapat dijadikan rujukan oleh penjamin. Kemudian manfaat terselesaikannya core issue sebagai individu, berkurangnya kebutuhan untuk mengingatkan penjamin secara berulang mengenai kelengkapan dokumen maupun melakukan proses pending yang berkali-kali. Kemudian untuk instansi juga berkurangnya penundaan proses akibat ketidaklengkapan dokumen berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan kantor imigrasi kelas 1 non TPI Serang, terutama pada pelayanan warga negara asing. Dan juga untuk stakeholder, untuk penjamin dan pemohon WNI, pamflet digital ini memungkinkan mereka untuk mengetahui secara mandiri dokumen persyaratan yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan permohonan, sehingga waktu yang sebelumnya sering digunakan untuk bolak-balik antara rumah mereka dan juga kantor berkonsultasi mengenai berkas apa saja yang dibutuhkan itu dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lain karena mereka sudah dapat mengakses informasi yang terbaru dan lebih valid. Kemudian rencana tindak lanjut di sini hanya saya cantumkan 3, yaitu pembaruan konten pamflet digital secara berkala sesuai perubahan peraturan perundang-undangan. Karena di pelayanan keimigrasian terutama bagian warga negara asing, peraturan itu sangat dinamis dan sering berubah, maka harus turut diperhatikan kapan pamflet tersebut harus diperbarui demi keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian penambahan versi bahasa asing sesuai dengan demografis warga negara asing yang datang ke kantor imigrasi Serang, dan juga monitoring dan evaluasi efektivitas pamflet terhadap penurunan tingkat pemendingan permohonan, penundaan. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Kesimpulannya, kegiatan aktualisasi disusun merupakan bentuk upaya dalam menjawab permasalahan yang terjadi di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang, khususnya terkait belum optimalnya pemahaman pemohon terhadap persyaratan produk layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Kemudian rekomendasi untuk kegiatan ini yaitu agar konten pamflet dapat terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan regulasi keimigrasian, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat senantiasa akurat dan relevan. Kemudian yang terakhir terdapat output, yaitu pamflet digital dalam bentuk PDF sebanyak 14 halaman, kemudian diunggah melalui laman Simple Booklet, dan untuk mengakses laman Simple Booklet tersebut kita dapat dengan cara scan QR Code, dan QR Code ini sudah diunggah melalui media sosial kantor imigrasi Serang, utamanya di Instagram. Kemudian jika datang langsung ke kantor imigrasi dapat langsung scan QR Code tersebut di meja pelayanan, di mana diletakkan di samping profil petugas pelayanan. Sekian pemaparan seminar laporan pelaksanaan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 tahun anggaran 2026. Saya Riza Satifah, pamit undur diri. Terima kasih.